Sampai nggak ada tegang. Sudah mulai saya open, mulai dengan ditutup mulutnya. Ngalirnya itu mbak ya. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya pada siang hari ini Ana bisa kembali hadir di ruang dengar Sobat KR53 ya. Untuk hari apa ini Mbak? Hari Rabu ya? Hari Rabu, bertepatan dengan hari kesaktian kelahiran ya? Bukan kesaktian ya? Hari kelahiran Pancasila ya, 1 Juni 2022. Ya sahabat KR53, buat Anda yang saat ini mantau kita ya, yang saat ini lagi mantau bisa ikutan komen atau juga bisa apa ya, ngasih opini ya tentang apa sih yang kita obrolkan pada siang hari ini. Nah, siang hari ini Ana tidak sendiri, sudah ada teman Ana yang lagi suka bikin gaduh. Ini dia orangnya, tapi bukan DPO ya. Ini ada Mbak Susi Indraswari ya. Ini salah seorang anggota Gus Durian Jombang yang juga saat ini aktif dengan teman-teman aliansi Kota Santri Melawan Kekerasan Seksual ya. Nah, gimana kabarnya Mbak Susi? Alhamdulillah sangat baik sekali. Tetap semangat ya. Oh, Pol. Gimana kemarin ikut konser? Aduh. Ya memang ya, hari ini kita lagi ngomong soal konser. Kalau kemarin kita ngomong sama Aan ya. Nah, siang hari ini kebetulan ada waktu Mbak Susinya untuk mampir ke sini, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lanjutan tentang konser yang kemarin ya. Ya, oke. Oke, nah pada siang hari ini tema kita yaitu DPO-nya belum atau DPO-nya nggak ditangkap, konsernya jalan terus. Yes, sip. Kok bisa ya? Katanya An ini orang paling sakti deh. Oh ya, saya kemarin itu lihat ini podcastnya yang sama Aan. Jan, mbok piye ngono Pak Polisi. Ya sebenarnya kan gimana ya, prosesnya sebenarnya sudah berjalan, sudah sampai pada tahap tersangka dan DPO, tapi why kembali lagi ya, kita masyarakat yang jangankan yang awam Mbak ya, yang menemani, yang perjuangkan kasus ini selama 2 tahun lebih kayaknya ya. Dari 2019 ini sih. herannya mungkin terlebih-lebih ya, kenapa gitu ya. Gimana? Kalau saya kemarin itu sempat tanya sih ke Pak Wakapolda langsung. Itu mungkin kalau bagi saya itu pertanyaan wajar. Tapi bagi beliau itu pertanyaan yang kurang ajar. Itu Pak ya, di forum lumayan besar juga forumnya. Saya tahu kalau jawabannya beliau itu nantinya akan normatif. Saya hanya tanya gini, Pak Wakapolda, kendala apa sih yang dihadapi polisi sehingga belum bisa menangkap DPO? Karena kan ini sudah harus tahap kedua kan Mbak. Dari tahap P21 itu kan ada 2 tahap ya Mbak ya. Terus di tahap 2 ini yaitu penyerahan berkas dan tersangka. Tapi yang tersangkanya kan kalau berkas mungkin sudah fix ya, ya kan. Tapi ya, karena P21 ya Mbak ya. Ya ini tersangkanya belum diserahkan sampai hari ini. Sampai hari ini, sehingga kami sebagai pendamping korban di litigasinya, di non litigasinya itu juga bertanya-tanya apa sih gitu kan. Tersangka atau DPO jelas, dia nggak kemana-mana, dia ada di dalam pondok gitu kan. Kalau seandainya DPO-nya itu nggak ada bersembunyi, itu mungkin mesti kita maklum ya, masih proses pencarian. Dan ini ada
ada loh DPO-nya itu ada di dalam pondok gitu. Kenapa kok nggak bisa ditangkap? Butuh bantuan Sherlock mungkin, Mbak. Nggak usah di Sherlock. Saya rasa ini ya apa namanya Google Map itu sudah pinter, sudah tahu posisinya ada di mana gitu kan. Di rintang berapa? Iya, dan Pak Polisi juga ini apa namanya juga paham, sudah ngerti lah ada di situ. Kalau mungkin plat nomor mobil itu juga saya kira itu juga sudah ngerti gitu loh, udah ngerti. Cuman kenapa gitu kan? Mungkin masyarakat luas kan berhak untuk bertanya seperti itu. Kenapa kok ini susah gitu kan? Sedangkan untuk yang kasus-kasus lain itu sangat mudah sekali gitu kan. Nggak usah lah ini apa namanya yang berat-berat lah. Itu cepat sekali ditangkapnya. Ya kita contoh kasusnya itu hampir sama dengan kasus yang dialami sama pendeta di Surabaya. Lebih duluan kasus ini, cuman yang kasus pendeta ini sudah selesai, sudah didok ya, sudah putusan kalau nggak salah 15 tahun penjara atau bagaimana itu putusan, dan tersangka sudah menjalani. Nah, tapi yang ini belum. Benar kata Aan ya, Mbak Nur ya. Apa namanya? Ini sangat sakti, DPO yang sangat sakti di negara Jombang. Bahkan kalau yang lain kan sembunyi-sembunyi. Ya, nah, ini justru terang-terangan. Nah, ini kan seolah-olah ngece. Ya, kalau bahasa Jawa ngece ya. Saya beberapa ini ya di story WA saya, mungkin saya agak keras ya, agak kasar juga ya polisi dikadali sama DPO. Ya, karena saya menyoroti kasus yang kemarin, dia mengadakan konser, sudah terjadi konsernya. Cuman Mbak Susi tahu nggak itu DPO-nya benar-benar hadir atau enggak? Kalau karena sudah diramaikan, nah dia sudah down. Karena sudah diramaikan di media sosial. Gitu kan. Sebenarnya yang meramaikan itu bukan aliansi ya, sebenarnya dia dulu, DPO dulu yang meramaikan di IG. Berarti justru dia sendiri ya. Ada di IG salah satu rokoknya dia, produksi rokoknya dia itu ada video yang menampilkan dia lagi bermain musik dengan grupnya, dan di situ sudah banyak pengikutnya juga, berarti kan ada di situ gitu, dia yang menampakkan dirinya. Pak polisi, aku di sini loh. Tanggapanku. Bukan, aku di sini loh Pak. Gitu kan. Dengan gaya-gaya ngecenya itu ya. Berarti justru informasi yang pertama diterima itu sebenarnya dari IG tersangka sendiri ya. Iya, IG dari produk rokoknya tersangka. DPO ini. Sehingga kami tahu kapan itu akan terjadi konser. Mungkin prakonsernya itu sudah ada ya, karena aku lihat itu di IG-nya itu dia lagi bermain musik dengan grupnya itu yang dijadikan apa namanya label atau posternya di konser itu. Jadi tapi di rundown-nya itu saya lihat ada permainan musik metafak. Lanjutkan. Metafakta itu bermain. Nah, dia itu mimpin di musik dia di grup Metafakta, musik yang katanya bisa mengobati, nggak tahu mengobati apa, mengobati rasa hati yang luka atau putus cinta, nggak tahu itu, tapi ada tagline-nya itu musik Metafakta itu bisa untuk obat. Itu aja, itu sih yang itu. Sehingga kami bereaksi hanya mengirimkan beberapa WA ke Kapolres sama WA Center Polres Jombang. Akhirnya dijawab. Bagaimana respon dari mereka? Akhirnya dijawab dengan adanya poster 3 orang
Ya memang seharusnya begitu ya. Ada bupati, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Itu kalau pimpinan Forpimda, kalau nggak salah ya singkatannya Forum Pimpinan Daerah. Ya itu. Terus selang beberapa sore kalau nggak salah Mbak, itu sudah beredar kemana-mana itu tulisannya menolak konser jazz rakyat apa FAS gitu loh, bukan FAS ya, sebenarnya harusnya FAS ya. Nah, tapi tulisannya FAS gitu berarti. Cepat berarti ya. konsernya cepat. Wah, ini buru-buru cepat. Ditangkap kali. Mungkin terus semua kontak WA yang ada di saya itu Pak polisi itu semua bikin story WA tentang poster itu. Menolak itu ya. Menolak ya. Kenapa menolak? Saya gitu kan juga ke ini. Kenapa menolak? Seharusnya kan menangkap atau tidak mengizinkan gitu kan. Tapi bukan hanya di poster. Terus saya gini, apakah ini poster ini untuk pupuk kami ya, pupuk kami ya. Udah tenang, ini lo sudah tak turutin kamu kayak anak kecil gitu, minta kasih permen ya, minta balon, terus gak boleh itu balon terus kasih permen gitu kan. Udah ini lo udah wes ya, udah kamu diam ya gitu. Tapi bukan berarti kami seperti itu ya, Pak. Kami itu bukan minta yang ini. Bener nggak Bapak polisi ini bisa menghentikan itu dan menangkap DPO? Berarti DPO kan ada di dalam, ya kan? Tapi sebenarnya yang juga perlu kita sampaikan, sebenarnya kita tidak ada masalah dengan konsernya Mbak ya. Nggak ada. Artinya kan ini memang peralihan pandemi kemudian Ya. Ini kan penting juga untuk healing masyarakat. Healing. Perlu masyarakat untuk kemudian refreshing gitu ya. Tapi justru yang kita permasalahkan ada DPO di situ. Kecuali kalau ini adalah momen supaya si DPO ini keluar, misalnya pancingan kalau bahasanya. Nah itu positifnya kan gini, saya sih sepakat itu tetap dilakukan, tapi itu adalah sekedar momen. Jadi setelah si DPO keluar, ya polisi nggak ditangkap, ini loh. Nah kalau misalnya nggak muncul, itu kan berarti alasan memang orangnya nggak muncul lah. Kalau ini sudah muncul di konser, seharusnya tidak ada babi bu, harusnya polisi bergerak cepat untuk menangkap. Sebenarnya nggak begitu Mbak. Gimana? Kalau menurut saya ya, DPO ini nggak kemana-mana. DPO ini nggak kemana-mana. Stay aja di situ ya. Stay aja di situ gitu kan. Cuman karena sudah diramaikan, akhirnya DPO nggak muncul. Kemungkinan juga musik yang metafakta itu juga tidak main. Saya sampai saat ini juga masih melihat-lihat di sosial media ini, mencari infonya. Ya karena info yang kami terima kemarin itu, yang penontonnya itu tidak boleh merekam apalagi foto ya. Itu nggak boleh. HP harus dalam posisi off. Nah, itu kan ibaratnya kita ya mau healing nih ya. Mau ketemu artis karena memang banyak musisi ternama di situ ya. Paling nggak di bayangan otak kita semalam, nanti aku ketemu artis ini mau foto ya kan, mau rekam ini untuk story WA atau story IG gitu kan, atau live gitu kan, sambil nonton konser gitu kan. Konser kan ibaratnya gitu kan, kita juga bisa gitu. Pamer ya ke teman-teman kita ya. Itu kemarin itu memang nggak ada pergerakan. Tapi kami yakin kalau konser itu berjalan. Kami yakin konser itu berjalan. Dan sudah ada beberapa dokumentasi yang didapat ya? Itu malamnya. Setelah selesai acaranya. Setelah selesai acara. Tapi kami yakin gitu, tetap konser itu berjalan. Gitu. Dengan berjalannya konser ini meyakinkan kami kalau polisi kemarin atau poster itu benar-benar untuk pupuk kami, hanya sekedar poster, bukan pelarangan atau bukan penolakan secara tegas. Ya ibaratnya kita kalau jatuh cinta atau cinta sama orang tolak tegas itu kan sudah nggak ini ya.
Ini enggak hanya sebatas poster. Poster only, Iya, not action. iya, no action. Cuman memantau. Memang sih ada saya ber-WA dengan WA Center Polres Jombang. Pak Kapolres, Pak Kapolsek Pelosok itu memantau giat tersebut yang dimaksud. Kalau memantau, kami pun bisa, hanya sekedar memantau. Apakah berani mereka itu masuk ke pondok dan DPO neng di, itu kan? Ini sangat mencoreng loh kredibilitasnya Polres Jombang. Saya kasihan sama Pak Kapolres Jombang yang baru beberapa bulan menduduki kursi baru diresmikan kursi sebagai Kapolres. Saya kasihan dengan terjadinya kasus ini. Tapi beliau sangat nggak ibaratnya orang nggak gentleman gitu loh, nggak berani menanggapi. Iya. Saya belum bisa atau ya belum ada izin, ya nggak ada izin konser ini, nggak ada izin atau berilah statement ya kepada kami gitu ya. Ini itu jangankan nangkap, berstatement saja nggak berani. Ya. Kalau saya lihat di beberapa media itu Pak Wakapolresnya juga nggak berani. Nah ini pertanyaan bagi kami, ada apa? Ada hubungan apa antara Polres Jombang dengan DPO atau pihak-pihak yang terkait dengan DPO ya? Iya. Kalau ada pasal kan itu ya Mbak ya, penyembunyian DPO itu kalau nggak salah loh ya. Iya kan? Iya. Ada pasalnya kan itu bisa dipidana ya. Menyembunyikan dan melindungi atau tidak menginikan kan ya. Iya, kan itu ada pidananya. Ada pasalnya juga. Nah, ini kenapa kok seolah-olah polisi itu tiarap, gitu kan? Seolah-olah dia itu di atasnya polisi, ya kan Mbak ya? Nah ini loh, aku yang beberapa ya selalu selalu ngomong ke teman-teman, ini ono apa sih sebenarnya? Polres iki nyapa toh? Gak hanya Polres. Kalau kita ngomong DPO itu memang kewenangan penangkapan ada di Polda ya Mbak ya. Cuman yang izin konser itu loh, izin konser saja bukan masalah penangkapannya dulu. Izin konser ini nggak ada izin. Saya yakin itu meskipun ada di dalam pondok, tapi keramaian itu juga ada di jalan raya. Itu kan ada kan. Ya pastilah Mbak, nggak mungkin namanya konser ya, nggak mungkin sepi itu yang saya agak gimana gitu dengan Polres Jombang ini gitu kan, sehingga itu harus dipertanyakan publik pasti akan bertanya tentang hal itu gitu. Tapi kalau dari teman-teman aliansi sendiri ada nggak kemudian plan yang sudah dibuat untuk ya ini loh DPO sudah beraksi kayak gini, ada nggak plan yang sudah dibuat, tindakan apa lagi yang akan dilakukan? Tetap ada, cuman untuk tindakan apa kami harus berkumpul dulu ya dengan teman-teman ya, dengan teman-teman untuk menyatukan harus ngapain lagi ini. Segala macam, kumpulkan energi lagi. sebenarnya kita sudah berenergi, masih sangat bersemangat. Setiap kesempatan kami untuk bertemu ataupun ada kegiatan, kalau boleh ngomong itu saya menjual kasus ini gitu ya. Saya sekalian saya minta tolong, kami harus bagaimana? Kami harus menempuh jalan yang gimana lagi? Saya harus menghadap siapa lagi? Saya harus minta pertolongan ke siapa lagi? Pak Jokowi? Sudah kami lakukan. Sudah ke berkirim surat itu sudah. Tapi ke Pak Kapolri juga sudah. Untuk mention Pak Kapolri, Mabes dan lain sebagainya itu sudah saya lakukan dengan media sosial saya sendiri. Dengan beraninya saya juga nge-DM. Tapi bagaimana? Nggak ada reaksi. Ya, reaksi. Ini kurang kuat ini virusnya. Terus siapa? Terus ada teman yang ngomong, biar tangan Tuhan yang bekerja. Sampai kapan kata
kapan gitu ya. Ya mungkin ini sebentar, korban Tuhan juga akan korban masih kuat kok, sebentar. Nanti kalau tanganku yang bekerja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin gitu kalau, ya. Kalau teman-teman dalam mendampingi korban sejauh ini gimana kondisinya korbannya? Ya kita tahu lah Mbak, kondisi psikis korban itu bagaimana dengan terlontang-lantungnya kasus ini, bolak-balik ke ini, juga kita juga paham tentang psikis korban. Kemungkinan juga dia malu akan keluar, itu kan juga jadi beban. Meskipun ya kita kelihatan ceria, tapi di dalam itu kan siapa tahu ya sudah berapa tahun ini. Apalagi ini ya, sampai ada misalnya yang kasus konser kemudian sampai Iya. itu hadir, itu kan menjadi apa ya, trauma tersendiri. Iya, pasti Ternyata akan ini. jadi korban ini percuma juga lapor ke polisi. Ya, Gitu. oh ya, tadi saya juga ini Gimana? juga di media sosial itu hashtag percuma lapor polisi. Sudah harus kita gaungkan lagi itu, sehingga rakyat yang kecil ini yang jadi korban itu juga dilihat gitu loh. Kemungkinan kalau korban ini ya, korban itu anaknya pejabat, selesai kok ini. Cepet ya? Ya cepet. Atau korban ini punya duit, bukan anak pejabat lah, punya duit, selesai. Sama-sama dari pondok pesantren, selesai. Ini. Karena jomplang sekali ya? Jomplang sekali. Kalaupun santrinya kaya ya nggak jomplang. Ini kemungkinan kan santrinya juga nggak kaya ya. Ya tersangkanya sudah membidik yang itu. Terus beberapa kemarin itu juga ada korban sampai didatangi sama orang yang mengaku dari Polda. Itu kan juga mempengaruhi psikis korban. Disamperin itu ke rumah korban. Terus ngapain dia? Dia ngomong kalau dia itu anggota dari Polda Jatim. Terus untuk menarik kasus itu. Meminta korban menarik kasus itu, mencabut kasus itu. Saya langsung, benar nggak ini dari anggota Polda? Saya langsung konfirmasi. Ternyata bukan. Nah, oknum-oknum seperti itu kan pasti ada. Nah, orang-orang kan nggak melihat, nggak ada. Korbannya baik-baik, hanya ini pendamping korban dan lawyernya aja yang ngupui gitu kan. Yang lagi ini karena kepingin jadi pahlawan, kepingin cari panggung, mungkin juga dapat duit. Sama sekali enggak. Ini pure kemanusiaan kita ngomong. Pure kemanusiaan ya, kita harus kembali lagi. Kalau korban itu anak perempuan kita, kalau korban itu saudara perempuan kita, kalau korban itu anak perempuan sahabat kita, itu kita gimana? Ya jangan sampai ya, gitu kan. Tapi ini benar-benar ada korban gitu loh. Sehingga harus di tegas polisi yang di sini ada dua kesalahan. Dari Polda juga nggak bisa bersikap tegas ke DPO, dari Polres Jombang juga kok berani-beraninya memberi izin. Karena nggak berizin ya, tidak membubarkan. Nggak berizin itu. Saya yakin nggak berizin itu. Nggak berani membubarkan konser itu saja. Sehati mungkin itu Polda sama Polres. Nggak bagi tugas ya malah. Ya, kita yang ngegas, malah memberi peluang kepada kita untuk tetap Ya, dari kasus ini yang terus berlanjut, kemudian juga ada liku-likunya, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil buat teman-teman lain? Untuk korban atau bagaimana? Biar nggak jadi korban. Iya, biar nggak jadi korban. Kalau biar nggak jadi korban ya kita harus ini ya, apalagi anak-anak ya, kembali lagi ke pendidikan Kespro, kesehatan reproduksi, tahu tentang organ-organ tubuh kita yang mana yang nggak boleh disentuh, even itu bapak. Itu sudah mulai kita ajarkan ke anak-anak, mulai SD. Karena banyak juga ya sekarang kasus yang pelakunya adalah orang-orang terdekat. Pasti. Ya, kan? Ini kita tanya Mbak Ana nanti kalau itu ada pakarnya, udah datang gitu. Nah,
Kalau aku di situ. Sekarang itu mulai kita harus mengkampanyekan tentang KESPRO. Organ-organ tubuh mana saja itu yang benar-benar tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tubuh itu otoritasnya diri kita sendiri. Yang boleh menyentuh tubuh kita itu kita sendiri. Itu baik ke anak-anak laki-laki ataupun perempuan ya, semua ya. sama ya, karena korban ini nggak memandang ini loh, nggak memandang jenis kelamin ya, bisa semua jadi korban. Oh ya, ini terbesit ini kalau dari ini Mbak, para tokoh agama sejauh ini bagaimana sih supportnya untuk kasus ini, karena kan pasti mereka sedikit banyak yang punya pesantren juga tercoreng dong dengan ada kasusnya ini, tapi masih ada nggak sih yang juga mensupport untuk kasus ini segera? Aku nggak berani ngomong karena mereka nggak komentar. Oh, berarti iya, silent iya, ya? silent semua. Saya paham dengan ini. Kebanyakan kalau mereka diem, kalau nggak bersuara, itu mengiyakan ada terjadi kasus-kasus seperti itu di pondok-pondok gitu loh. Berarti mode-nya sudah sama ini, mode silent semua. Iya, mode silent semua, sehingga ya kayak kemarin itu langsung ngomong itu bukan pondok NU loh. Terus kalau nggak NU maksudnya boleh kekerasan seksual? Iya, Kan gitu ya. makanya itu yang agak menggelikan ya. Oke, yang terakhir Mbak Susi, mungkin ada pesan untuk kepolisian, walaupun sudah sering kali berpesan atau pada ini ya, apa namanya, yang punya kebijakan di tingkat daerah kita misalnya, apa ada pesan kalau ini ya, kalau kebijakan untuk daerah ya sudah lelah. Sudah dengan ditariknya foto 3 orang jadi 2 orang itu sudah publik sudah paham. Gak usah kita ngomong ya. Publik sudah paham dari 3 menjadi 2. Itu kan bagaimanapun juga sebenarnya yang kemarin itu harus diganti itu kata-katanya, bukan fotonya. Kalau saya iya. Biar itu foto kompak. itu juga, foto dan kata-kata kan menunjukkan komitmen ya, sebenarnya ya. Itu sudah bicara itu bagaimana pimpinan kita gitu kan. Yes. Terus untuk yang di Polda, Pak, ini sampai kapan? Tetap Pak sama dengan WA saya kenyenengan, korban butuh keadilan. Pak siapa? Bisa disapa? Langsung saja Pak Direskrimum. Saya sering WA sama beliau. Dan kadang-kadang direspon, kadang-kadang tidak direspon. Dan kalaupun direspon ya alhamdulillah, tapi tetap dengan kata-kata yang sama, doakan ya akan kami. Ibarat ini sudah puasa lama ya, kapan bukone gitu Mbak? Ikut hukuman puasa terus saya ini korban, kapan nih gimana? Baik Mbak Susi, terima kasih atas waktunya dan juga sharing-sharingnya. Semoga ini paling nggak memberikan satu pencerahan buat kita ya, bahwasanya kasus ini masih ada dan kita harus tetap waspada, harus tetap mengawal, harus tetap semangat ya, sampai DPO ini benar-benar tertangkap gitu ya. Masih panjangan ini ceritanya ya, masih DPO tertangkap, persidangan kan. Nah ini juga kan perlu energi juga gitu. Lagi ya. Paling nggak kan satu step terlewati gitu ya. Jangan bolak-balik ini ya. Pak polisi nggak capek untuk dikritik. Terima kasih juga buat sobat KR53 yang sudah pantau. Tadi sudah ada sekitar berapa tuh ya, 5 apa 6 orang yang sudah mantau kita. Terima kasih atas semuanya, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dengan tema-tema lain yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bahas, supaya setiap orang memiliki wacana yang luas dan memiliki satu kesadaran untuk sama-sama bisa berbuat kebaikan dalam bentuk apapun. Terima kasih Mbak Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Itu Mbak Susi. Belum, akhir. Wes di start.